Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Arif Darmawan dengan NIM 250201605, merupakan mahasiswa program studi administrasi publik kelas A angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu model pendekatan dalam pembuatan kebijakan, yaitu model inkremental, dan akan saya hubungkan dengan salah satu kebijakan yang ada di Indonesia, yaitu kebijakan warisan budaya tak benda atau WBTB di Indonesia. Memasuki latar belakangnya terlebih dahulu, jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan sebuah negara besar, terutama negara kepulauan terbesar yang menduduki peringkat pertama di dunia, dengan luas wilayahnya ini sekitar 1.904.569 km persegi, dengan jumlah pulaunya sekitar 17.000 lebih. Dengan keadaan geografis seperti ini, Indonesia menghasilkan banyak sekali keanekaragaman budaya-budaya di tiap daerahnya. Ada yang tersebar dari Sabang, Provinsi Aceh, sampai ke Merauke di Provinsi Papua Selatan. Selain itu juga terdapat bentuk-bentuk kebudayaan lain seperti kesenian, seperti seni tari, musik, syair, dan sebagainya. Kemudian ada juga tradisi atau ritual-ritual tertentu di tiap daerahnya. Kemudian ada juga kepercayaan atau praktik sosial yang masih berlaku di lingkup masyarakat. Terbentuknya keberagaman ini juga berdasarkan dari historis atau sejarah, letak geografis Indonesia, dan kehidupan masyarakat yang panjang yang terbentuk sejak ratusan tahun yang lalu. Kemudian dari keberagaman inilah memunculkan satu kebijakan yang dirasa cukup krusial atau penting untuk suatu bangsa, yaitu kebijakan penetapan warisan budaya tak benda atau WBTB. Kebijakan ini tentunya pasti bersifat penting sebagai bentuk identitas negara Indonesia yang terdiri dari penerapan bentuk ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang diajarkan oleh nenek moyang kepada penerusnya. Kebijakan WBTB ini sendiri sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan nomor 106 tahun 2013 yang memiliki tujuan untuk melestarikan, menjaga, melestarikan, dan juga bentuk pengakuan resmi akan kekayaan budaya. Seiring dengan perkembangannya zaman, adanya globalisasi, modernisasi, peran WBTB memiliki kemungkinan akan menurun perannya, yang diakibatkan budaya yang semakin modern dan juga bercampur dengan budaya lainnya. Maka dari sinilah negara melalui kebijakan ini bertugas untuk pendataan, pengecekan, sampai penetapan kebijakan WBTB. Lalu masuk kita ke proses kebijakan warisan budaya tak benda atau WBTB tadi dengan model inkremental. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu model inkremental. Model inkremental merupakan sebuah pendekatan yang dicetuskan oleh Paulus E. Lindblom. Inkremental sendiri adalah sebuah proses pembuatan suatu kebijakan dengan cara melakukan perubahan atau penambahan secara sedikit-sedikit yang dirasa perlu yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya pada masa lampau, sebagai bentuk keberlanjutan peraturan tanpa menambahkan atau membuat kebijakan yang baru dari awal lagi. Lalu jika dikaitkan dengan kebijakan warisan budaya tak benda, pendekatan model inkremental ini dinilai selaras atau sesuai karena kebijakan ini dilakukan secara berulang setiap tahun
dengan langkah pengusulan, seleksi, dan juga menetapkan suatu budaya oleh pemerintah. Kemudian kebijakan ini memang tidak secara langsung juga untuk ditetapkan warisan budaya secara keseluruhan, namun secara bertahap berdasarkan prioritas, data-data yang dirasa sudah siap, dan juga hasil evaluasi kebijakan yang sebelumnya telah dibuat pada masa lampau. Terus identifikasi aktor, kompromi, dan juga tahapan inkremental. Tokoh-tokoh aktor dalam pembuatan kebijakan ini tentunya tidak hanya satu atau dua orang, melainkan banyak aktor dalam pembuatan kebijakan ini, yang dimulai dari tokoh utama selaku dalam skala nasional, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sedangkan untuk tingkat daerah di tiap provinsi berperan untuk menentukan, mendokumentasikan, serta juga mengusulkan warisan budaya dari setiap daerahnya masing-masing. Kemudian untuk akademisi, komunitas-komunitas budaya suatu wilayah tertentu, dan juga warga lokal memiliki tugas untuk menjaga keaslian budaya mereka sendiri dan juga mampu untuk mempraktikkan nilai-nilai budaya mereka itu sendiri juga. Kemudian interaksi dari berbagai aktor ini tentu tidak lepas dengan namanya kompromi. Pemerintah di setiap daerah memiliki kebijakan akan mengusulkan budaya yang mengusulkan budaya lokalnya agar dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan secara resmi dalam skala nasional yang dapat menumbuhkan potensi-potensi daerah tersebut. Biasanya hal ini untuk potensi bidang pariwisata utamanya. Tetapi juga dari pemerintah pusat akan memilih secara cermat dengan berbagai pertimbangan seperti atau dengan ketentuan khusus. Misalkan berdasarkan dari nilai sejarah budaya tersebut, keunikannya di antara dengan budaya yang lainnya, dan juga berkaitan dengan informasi terkait budaya lainnya. Sehingga terlibatlah proses negosiasi antar aktor yang nantinya akan menghasilkan keputusan yang diambil berdasarkan dari hasil kompromi itu tadi. Lalu kita masuk pada tahapan inkremental sendiri dalam kebijakan WBTB dilakukan secara bertahap dan juga berulang. Seperti yang pertama dari mulai pendataan budaya yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian diusulkan ke pemerintah pusat. Lalu masuk kedua yaitu verifikasi dan juga penilaian dari tim ahli budaya untuk memberikan penilaian akan kelayakan budaya tersebut, apakah bisa untuk mendapatkan penetapan warisan budaya tak benda tadi. Lanjut masuk tahap akhir yaitu evaluasi serta pembinaan secara berkala terhadap budaya yang telah diterapkan. Lalu faktor pendukung dan hambatannya sendiri juga berbagai macam, seperti dari faktor pendukungnya, karena Indonesia ini memiliki keanekaragaman budaya yang begitu melimpah, dan juga masyarakat yang mesti memiliki kesadaran akan pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya ini yang tentunya belum dimiliki oleh negara-negara lainnya. Kemudian pemerintah juga masih mendukung terutama kebijakan WBTB ini dengan cara regulasi tingkat nasional, bahkan hingga kesepakatan tingkat internasional yang biasanya melalui UNESCO, yang akan menjadi faktor krusial dalam mendukung kebijakan ini. Kemudian dari faktor penghambat itu sendiri yang mesti kita tahu adanya terbatasnya sistem pendataan diakibatkan beberapa wilayah-wilayah yang masih kategori terpencil. Hal ini disebabkan karena alasan seperti akses jalannya yang sulit untuk dilewati, kemudian keterbatasan untuk berkomunikasi karena masih penggunaan bahasa daerah pada suatu wilayah tertentu. Lalu terdapat juga penghambatnya yaitu karena arus globalisasi yang makin pesat setiap harinya,
yang juga modernisasi akan mempengaruhi nilai-nilai budaya masyarakat yang sudah sebenarnya tertanam sejak dahulu kala. Kemudian dari kesimpulan kritis atau rekomendasi yang saya berikan, yang pertama dari kesimpulan, kebijakan warisan budaya tak benda ini atau WBTB di negara kita, tentunya Indonesia, menjelaskan tentang karakteristik dari model inskremental, yaitu perubahan atau pembaharuan suatu kebijakan secara bertahap atau sedikit-sedikit tadi yang mampu untuk menyesuaikan dan juga konformistis. Kemudian adanya mode pendekatan seperti ini dinilai mampu menyesuaikan di keadaan manapun sesuai perubahan dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Kemudian untuk bentuk rekomendasi yang bisa saya berikan ini, diperlukannya sistem perencanaan kebijakan yang kokoh, tersusun dengan tidak menghilangkan ciri khas dari model pendekatan inkremental. Kemudian dari pihak pemerintah juga memerlukan memperkuat lagi basis-basis data-data budaya yang tersebar di Indonesia dan menanggulangi keterhubungan antar aktor pembuatan kebijakan. Dan juga tentunya untuk bisa ditingkatkan lagi dalam hal-hal transparansi untuk menyeleksi dan menetapkan suatu budaya secara resmi yang bersifat akuntabel dan juga inklusif. Masuklah kita pada lembar kerja sebanyak 4 soal. Yang pertama adalah jelaskan konsep dasar dari inkremental. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, model inkremental adalah sebuah proses pembuatan suatu kebijakan dengan cara melakukan perubahan atau penambahan sedikit-sedikit secara bertahap yang sekiranya diperlukan yang telah dibuat oleh pemerintah pada masa lampau. Terus pendukung model inkremental ini mempunyai pandangan dengan cara ini akan meminimalisir konflik dibandingkan selalu memperbaharui kebijakan dengan rentang waktu yang cukup intens atau cukup sering. Lalu untuk soalan kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari model inkremental ini? Jadi untuk kelebihan dari model inkremental ini, yang pertama adalah meminimalisir adanya konflik skala besar. Kemudian yang kedua ada dinilai lebih aman dari kegagalan total. Yang ketiga, lebih sesuai dengan kapasitas birokrasi dan juga batasan sumber daya yang ada. Lalu yang terakhir ada kebijakan yang mudah disesuaikan dan mudah untuk diperbaiki. Lalu kekurangan dari model inkremental sendiri ini adalah yang pertama kurang mampu untuk melahirkan terobosan atau inovasi terbaru. Yang kedua ada cenderung mempertahankan kebijakan yang sudah ada sehingga sulit untuk melepaskan diri dari kegagalan di masa lalu. Yang ketiga ada kurang efektif jika dihadapkan dengan masalah yang besar. Kemudian yang terakhir tidak jarang juga mengabaikan alternatif lain yang lebih baik karena terlalu fokus saat perbaikan kecil. Kemudian yang soal ketiga, analisis satu kebijakan publik di Indonesia dengan incrementalism. Baik, jadi sesuai esai analisis yang telah saya buat, saya mengangkat salah satu kebijakan yang bisa dihubungkan dengan teori incremental, itu kebijakan penetapan warisan budaya tak benda di Indonesia. Karena dilatar belakangi dengan beragamnya budaya di Indonesia, sehingga diperlukannya pelestarian agar budaya-budaya lokal kita tidak hilang ataupun tidak diklaim oleh negara-negara lain. Maka terbentuklah kebijakan warisan budaya tak benda ini. Yang hal ini juga sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 yang memiliki tujuan untuk menjaga, melestarikan, dan juga bentuk pengakuan resmi akan budaya-budaya lokal. Jika dihubungkan dengan model inkremental, ini juga selaras karena kebijakan ini dilakukan dalam skala setiap tahun untuk melakukan perubahan budaya-budaya yang diusulkan setiap tahunnya. Lalu
untuk soal nomor 4, faktor apa yang mempengaruhi proses inkremental dalam kebijakan tersebut? Yang pertama, adanya keterbatasan akses dalam menelusuri informasi dan data budaya. Kemudian yang kedua, ada terbatasnya sumber daya seperti sumber daya manusia atau SDM dan juga anggaran. Yang ketiga, aktor dan berbagai pemangku kepentingan yang jumlahnya pasti tidak sedikit. Kemudian yang keempat, ada perubahan-perubahan dalam politik seperti kepentingan hal lain, terutama dalam sistem administratif yang bisa dikatakan prosesnya panjang. Yang kelima adalah keanekaragaman budaya yang melimpah di negara kita, yaitu Indonesia. Yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah pengaruh globalisasi, modernisasi, dan juga perubahan perilaku masyarakat Indonesia. Jadi demikianlah hasil esai analisis saya serta jawaban saya pada lembar kerja pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan pembahasan model inkremental. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.